Kelangsungan hidup dari suatu organisme bergantung dari kehadiran organisme lain yang akan membentuk suatu interaksi. Oleh karena itu, interaksi tersebut sangat diperlukan untuk kebutuhan pangan, perlindungan, serta pertumbuhan dan perkembangan organisme tersebut. Nah, video kali ini akan membahas mengenai interaksi antar komponen yang terjadi dalam ekosistem. Yang akan kita bahas pertama kali di sini adalah interaksi antar komponen biotik, di mana itu merupakan usaha suatu organisme untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan untuk mempertahankan hidupnya. Hal ini memungkinkan terjadinya adanya interaksi antara satu organisme dengan organisme yang lainnya. Untuk yang pertama yaitu kompetisi, di mana kompetisi merupakan persaingan tingkat individu yang meliputi persaingan makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup. Sebagai contoh, di sini adalah persaingan antara kambing dan sapi, yang mana mereka akan bersaing untuk mendapatkan tempat yang lebih layak untuk makan, karena kedua organisme tersebut sama-sama memakan rumput. Yang kedua yaitu predasi, di mana predasi itu sendiri merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Pada umumnya, pemangsa adalah karnivora, sedangkan mangsanya itu sendiri adalah herbivora. Sebagai contoh, di sini ketika sekawanan singa sedang memakan atau sedang memangsa hasil buruannya yang merupakan hewan herbivora. Yang ketiga yaitu simbiosis, di mana simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup bersama di suatu daerah. Simbiosis ini sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah simbiosis mutualisme, di mana merupakan interaksi antar dua organisme yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, di sini ada lembah dan tumbuhan berbunga. Ketika lebah mendapatkan nektar, sedangkan tumbuhan terbantukan proses penyerbukannya oleh lebah. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang hanya menguntungkan salah satu organisme tetapi tidak merugikan organisme yang lainnya. Sebagai contoh di sini adalah ketika ikan badut atau ikan nemo dan anemon laut. Untuk yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, di mana ini merupakan interaksi antar organisme di mana salah satu organisme akan diuntungkan sedangkan organisme yang lain akan dirugikan. Contohnya itu adalah bagaimana cacing pita ada dalam tubuh manusia atau dalam perut manusia yang akan menghisap nutrisi dari manusia itu sendiri. Yang keempat adalah simbiosis netralisme, di mana
itu merupakan interaksi antar dua organisme yang tidak saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain atau bersifat netral. Sebagai contoh di sini adalah interaksi antara sapi dengan ayam. Keduanya menempati tempat yang sama dalam satu peternakan tanpa harus mempengaruhi satu sama lainnya, karena dua organisme tersebut memiliki jenis makanan yang berbeda. Selanjutnya adalah interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Pada umumnya, interaksi pada sebuah ekosistem akan melibatkan komponen biotik dan abiotik sehingga membentuk keseimbangan kehidupan yang ada di permukaan bumi. Interaksi tersebut akan menyebabkan terjadinya aliran energi dalam bentuk yang pertama, yaitu rantai makanan, di mana rantai makanan adalah upaya pemenuhan energi bagi organisme dengan memangsa organisme yang lainnya. Pada rantai makanan ini akan melibatkan produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, di mana biasanya produsen itu berupa tumbuhan, konsumen tingkat 1 berupa herbivora, dan konsumen tingkat 2 itu adalah karnivora. Selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan, di mana jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari banyak rantai makanan yang saling terhubung. Karena biasanya dalam suatu ekosistem, produsen dan konsumen tingkat 1 tidak hanya mangsa oleh satu jenis konsumen saja. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya interaksi organisme yang sangat rumit dan saling terhubung antara satu sama lainnya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.